Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Simak Kisah yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu dalam lindungannya. Ibnu Rawahah adalah seorang sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor yang dikenal sebagai penulis dan penyair yang lancar. Untayan syair-syairnya meluncur dari lidahnya dengan kuat dan indah didengar. Lalu bagaimanakah ceritanya? Berikut kisahnya. Diriwayatkan waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk di suatu tempat dataran tinggi di kota Mekah, menghadapi para utusan yang datang dari kota Madinah. Dengan bersembunyi-sembunyi dari kaum Quraisy, mereka yang datang ini terdiri dari 12 orang utusan suku atau kelompok yang kemudian dikenal dengan nama kaum Ansor. Mereka sedang dibaiat Rasul, diambil janji sumpah setia yang terkenal pula dengan nama Baiat Al-Aqobah Al-Ula, Aqobah pertama. Mereka pembawa dan penyiar Islam pertama ke kota Madinah, dan baiat merekalah yang membuka jalan bagi hijrah Nabi beserta pengikut beliau yang pada gilirannya kemudian membawa kemajuan pesat bagi agama Allah, yaitu Islam. Maka salah seorang dari utusan yang dibaiat Nabi itu adalah Abdullah bin Rawahah. Dan sewaktu pada tahun berikutnya Rasulullah SAW membaiat lagi 73 orang Ansor dari penduduk Madinah pada baiat Aqobah kedua. Maka tokoh Ibnu Rawahah ini pun termasuk salah seorang utusan yang dibaiat itu. Kemudian sesudah Rasulullah bersama sahabatnya hijrah ke Madinah dan menetap di sana, maka Abdullah bin Rawahah pulalah yang paling banyak usaha dan kegiatannya dalam membela agama dan mengukuhkan sendi-sendinya. Ialah yang paling waspada mengawasi sepak terjang dan tipu muslihat Abdullah bin Ubay, pemimpin golongan munafik yang oleh penduduk Madinah telah dipersiapkan untuk diangkat menjadi raja sebelum Islam hijrah ke sana, dan yang tak putus-putusnya berusaha menjatuhkan Islam dengan tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Berkat kesiagaan Abdullah bin Rawahah yang terus-menerus mengikuti gerak-gerik Abdullah bin Ubay dengan cermat, maka gagallah usahanya dan maksud-maksud jahatnya terhadap Islam dapat dipatahkan. Ibnu Rawahah adalah seorang penulis yang tinggal di suatu lingkungan yang langka dengan kepandaian tulis baca. Ia juga seorang penyair yang lancar. Untayan syair-syairnya meluncur dari lidahnya dengan kuat dan indah didengar. Semenjak ia memeluk Islam, dibuktikannya kemampuannya bersyair itu untuk mengabdi bagi kejayaan Islam, dan Rasulullah menyukai dan menikmati syair-syairnya, dan sering beliau minta untuk lebih tekun lagi membuat syair. Pada suatu hari, beliau duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datanglah Abdullah bin Rawahah. Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Apa yang Anda lakukan jika Anda hendak mengucapkan syair?" Jawab Abdullah, "Kurunengkan dulu, kemudian baru kuucapkan." Lalu teruslah ia mengucapkan syairnya tanpa bertangguh. Demikian kira-kira artinya secara bebas. "Wahai putra Hashim yang baik, sungguh Allah telah melebihkan kamu dari seluruh manusia dan memberimu keutamaan di mana orang tak usah iri. Dan sungguh aku menaruh firasat baik yang kuyakini terhadap dirimu, suatu firasat yang berbeda dengan pandangan hidup mereka. Seandainya Anda bertanya dan meminta pertolongan mereka dan memecahkan persoalan, tiadalah mereka hendak menjawab atau membela. Karena itu Allah mengukuhkan kebaikan
dan ajaran yang Anda bawa, sebagaimana Ia telah mengukuhkan dan memberi pertolongan kepada Musa." Mendengar itu, Rasul menjadi gembira dan ridho kepadanya. Lalu sabdanya, "Dan engkau pun akan diteguhkan Allah." Dan sewaktu Rasulullah sedang tawaf di Baitullah pada umroh qada, Ibnu Rawaha berada di muka beliau sambil membaca syair dari rajasnya. "Oh Tuhan, kalaulah tidak karena Engkau, niscaya tidaklah kami akan mendapat petunjuk, tidak akan bersedekah dan sholat. Maka mohon diturunkan sakinah atas kami dan teguhkan pendirian kami jika musuh datang menghadang. Sesungguhnya orang-orang yang telah aniaya terhadap kami, bila mereka membuat fitnah, akan kami tolak dan kami tentang." Orang-orang Islam pun sering mengulang-ulangi syair-syairnya yang indah. Penyair Rawahah yang produktif ini amat berduka sewaktu turun ayat Al-Quranul Karim yang artinya, "Dan para penyair, banyak pengikut mereka orang-orang sesat." Quran Surat Asy-Syura ayat 224. Tetapi kedukaan hatinya jadi terlipur waktu turun pula ayat lainnya yang artinya, "Kecuali orang-orang penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak ingat kepada Allah dan menuntut bela sesudah mereka dianiaya." Quran Asy-Syura ayat 227. Dan sewaktu Islam terpaksa terjun ke medan perang karena membela diri, tampillah Abdullah ibnu Rawaha membawa pedangnya ke medan tempur Badar, Uhud, Khandak, Hudaybiyah, dan Khaybar, seraya menjadikan kalimat-kalimat syairnya dan qasidahnya menjadi slogan perjuangan. "Wahai diri, seandainya engkau tidak tewas terbunuh, tetapi engkau pasti akan mati juga." Ia juga menyorakkan teriakan perang, "Menyingkir kamu, hai anak-anak kafir dari jalannya, menyingkir kamu, setiap kebaikan akan ditemui pada Rasulnya." Dan datanglah waktunya perang Mu'tah. Abdullah bin Rawahah adalah panglima yang ketiga dalam pasukan Islam. Ibnu Rawahah terdiri dalam keadaan siap bersama pasukan Islam yang berangkat meninggalkan kota Madinah. Ia tegak sejenak lalu berkata, mengucapkan syairnya, "Yang kupinta kepada Allah yang Maha Rahman, keampunan dan kemenangan di medan perang, dan setiap ayunan pedangku memberi ketentuan, bertekuk lututnya angkatan perang setan. Akhirnya aku tersungkur memenuhi harapan, mati syahid di medan perang." Benar, itulah cita-citanya, kemenangan dan hilang terbilang, pukulan pedang atau tusukan tombak yang akan membawanya ke alam syuhada yang berbahagia. Bala tentara Islam maju bergerak ke medan perang Mu'tah. Sewaktu orang-orang Islam dari kejauhan telah dapat melihat musuh-musuh mereka, mereka memperkirakan besarnya bala tentara Romawi sekitar 200.000 orang, karena menurut kenyataan barisan tentara mereka seakan tak ada ujung dan seolah-olah tidak terbilang banyaknya. Orang-orang Islam melihat jumlah mereka yang sedikit lalu terdiam, dan sebagian ada yang menyeletuk berkata, "Baiknya kita kirim utusan kepada Rasulullah memberitakan jumlah musuh yang besar. Mungkin kita dapat bantuan tambahan pasukan, atau jika diperintahkan tetap maju, maka kita patuhi." Tetapi Ibnu Rawaha bagikan datangnya siang bangun berdiri di antara barisan pasukan-pasukan lalu berucap, "Kawan-kawan sekalian, demi Allah, sesungguhnya kita berperang melawan musuh-musuh kita bukan berdasarkan bilangan. Kekuatan atau banyaknya jumlah kita tidak memerangi mereka, melainkan karena mempertahankan agama kita ini, yang dengan memeluknya kita telah dimuliakan Allah. Ayolah kita maju,
Salah satu dari dua kebaikan pasti kita capai, kemenangan atau syahid di jalan Allah. Dengan bersorak-sorai, kaum muslimin yang sedikit bilangannya tetapi besar imannya itu menyatakan setuju. Mereka berteriak, "Sungguh demi Allah, benar yang dibilang Ibnu Rawahah." Demikianlah pasukan terus ke tujuannya dengan bilangan yang jauh lebih sedikit menghadapi musuh yang berjumlah 200.000 yang berhasil dihimpun orang Romawi untuk menghadapi suatu peperangan dahsyat yang belum ada taranya. Kedua pasukan bala tentara itu pun bertemu, lalu berkecamuklah pertempuran di antara keduanya. Pemimpin yang pertama, Zaid bin Haris, gugur sebagai syahid yang mulia, disusul oleh pemimpin yang kedua, Ja'far bin Abi Thalib, hingga ia memperoleh syahidnya pula dengan penuh kesabaran. Dan menyusul pula sesudah itu pemimpin yang ketiga ini, Abdullah bin Rawahah. Dikala itu ia memungut panji perang dari tangan kanan Ja'far, sementara peperangan sudah mencapai puncaknya. Hampir-hampirlah pasukan Islam yang kecil itu tersapu musnah di antara pasukan-pasukan Romawi yang datang membanjiri laksana air bah yang berhasil dihimpun oleh Heraklius untuk maksud ini. Ketika ia bertempur sebagai seorang prajurit, Ibnu Rawahah ini menerjang ke muka dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan tanpa ragu-ragu dan peduli. Sekarang setelah menjadi panglima seluruh pasukan yang akan dimintai tanggung jawabnya atas hidup mati pasukannya, demi terlihat kehebatan tentara Romawi, seketika seolah terlintas rasa kecut dan ragu-ragu pada dirinya. Tetapi saat itu hanya sekejap. Kemudian ia membangkitkan seluruh semangat dari kekuatannya dan melenyapkan semua kekhawatiran dari dirinya sambil berseru, "Aku telah bersumpah, wahai diri, menuju ke medan laga. Tapi kenapa kulihat engkau menolak surga? Wahai diri, bila kau tak tewas terbunuh, kau pasti akan mati. Inilah kematian sejati yang sejak lama kau nanti. Tibalah waktunya apa yang engkau idam-idamkan selama ini. Jika kau ikuti jejak keduanya, itulah satria sejati." Maksudnya, kedua-dua sahabatnya Zaid dan Ja'far yang telah mendahului gugur sebagai syuhada. Ia pun maju menyerbu orang-orang Romawi dengan tabahnya. Lalu tidaklah takdir Allah yang menentukan bahwa hari itu adalah saat janjinya akan ke surga. Niscaya ia akan terus menebas musuh dengan pedangnya hingga dapat menewaskan sejumlah besar dari mereka. Tetapi waktu keberangkatan sudah tiba yang memberitahukan awal perjalanannya pulang ke hadirat Allah. Maka naiklah ia sebagai syahid. Jasadnya jatuh terkapar, tapi rohnya yang suci dan perwira naik menghadap Zat yang Maha Kuasa, Pengasih lagi Maha Tinggi. Dan tercapailah puncak idamannya, hingga dikatakan, yaitu bila mereka melewati mayatku, wahai prajurit perang yang dipimpin Allah, dan benar ia telah terpimpin. Benar engkau, ya Ibnu Rawahah, Anda adalah seorang prajurit yang telah dipimpin oleh Allah. Selagi pertempuran sengit sedang berkecamuk di bumi Balqa di Syam, Rasulullah SAW sedang duduk beserta para sahabat di Madinah sambil mempercakapkan mereka. Tiba-tiba percakapan yang berjalan dengan tenang tentram. Nabi terdiam. Kedua matanya jadi basah berkaca-kaca. Beliau mengangkatkan wajahnya dengan mengedipkan kedua matanya untuk melepas air mata yang jatuh disebabkan rasa duka dan belas kasihan. Seraya memandang berkeliling ke wajah para sahabatnya dengan pandangan haru, beliau berkata, "Panji perang dipegang oleh Zaid bin Haritsah. Ia bertempur bersamanya hingga ia gugur sebagai syahid. Kemudian diambil alih oleh Ja'far, dan ia bertempur pula bersamanya sampai syahid pula." Beliau terdiam sebentar. Lain diteruskannya ucapannya,
Kemudian panji itu dipegang oleh Abdullah bin Rawaha dan ia bertempur bersama panji itu sampai akhirnya ia pun syahid pula. Kemudian Rasul diam lagi seketika, sementara mata beliau bercahaya, menyinarkan kegembiraan, ketentraman dan kerinduan. Lalu katanya pula, mereka bertiga diangkat ke tempatku, ke surga. Perjalanan mana lagi yang lebih mulia? Kesepakatan mana lagi yang lebih bahagia? Mereka maju ke medan laga bersama-sama, dan mereka naik ke surga bersama-sama pula. Dan dengan penghormatan terbaik yang diberikan untuk mengenangkan jasa mereka yang abadi, ialah ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, mereka telah diangkatkan ke tempatku, ke surga. Sahabat, simak kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah tersebut adalah, seberapapun jumlah musuh yang kita hadapi, menyerah atau melawan, kita pasti mati juga. Namun janji Allah mengatakan bahwa sebaik-baiknya mati adalah mati yang syahid.